kembali lagi bersama gue, Rona Filnero. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di sini sebelum gue lanjut, gue mau memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian di sini ada yang mau menjadi artis terkenal? Ya, sudah pastinya banyak yang mau menjadi artis terkenal. Karena dengan menjadi artis terkenal, kita pasti mempunyai banyak uang sekaligus mempunyai banyak namanya penggemar atau fans. Tapi bukan hanya penggemar, pasti seorang artis terkenal mempunyai yang namanya haters atau orang yang membenci artis tersebut. Tidak sedikit haters atau orang yang benci tersebut melakukan tindak kriminal sampai ingin menghilangkan nyawa artis tersebut dan juga sampai ingin melukainya. Dan bukan hanya itu, pasti artis terkenal juga banyak masalah dan juga konflik. Dan dari haters, konflik, dan masalah, artis tersebut rela memasukkan kematiannya dan juga rela meninggalkan kepopulerannya sebagai artis terkenal dan ingin hidup tenang layaknya orang biasa. Dan di sini gue akan ngebahas tentang beberapa artis yang diduga memasukkan kematiannya. Pesan dari gue, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dilimpahkan rezekinya, dan semoga PPKM ini cepat berlalu. Oke, tanpa lama-lama, tanpa banyak bicara, nama gue Rona, kita masuk ke pembahasan. Artis yang pertama diduga memasukkan kematiannya adalah Michael Jackson. Siapa di sini yang tidak mengenal Michael Jackson? Seorang penyanyi yang dijuluki sebagai King of Pop dan juga memiliki gaya khas yaitu moonwalk. Michael Jackson atau nama aslinya Michael Joseph Jackson adalah sebuah King of Pop dengan ciri khas Michael Jackson yaitu moonwalk. Michael Jackson lahir di Gary, Indiana, di Chicago pada tanggal 29 Agustus 1958. Dia adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara pada keluarga Jackson. Michael Jackson sudah mulai karir penyanyinya pada usia 5 tahun. Dan pada tahun 1980-an, Michael Jackson sudah menjadi figur yang sangat dominan dalam musik pop. Popularitas musiknya semakin menaik saat lagu berjudul Beat It, Billie Jean, dan Thriller rilis. Dan Thriller adalah album terlaris di dunia. Dan di saat itu Michael Jackson semakin terkenal hingga pada tanggal 29 Juni 2009 Michael Jackson meninggal dunia. Diduga Michael Jackson meninggal dunia akibat overdosis. Sebelum kematiannya, Michael Jackson tertangkap kamera menggunakan kursi roda dan masker bedah. Tampak Michael Jackson sangat lemah. Diduga Michael Jackson menjadi pecandu hingga akhir hayatnya. Namun beberapa orang percaya bahwa Michael Jackson masih hidup. Beberapa buktinya adalah sebuah peti Michael Jackson yang tertutup sangat rapat dan jenazahnya tidak pernah dibuka. Kuat dugaan Michael Jackson tidak berada dalam peti tersebut. Kemungkinan Michael Jackson memasukkan kematiannya dikarenakan Michael Jackson ingin meninggalkan kepopularitasannya sebagai artis terkenal di tempat yang sepi. Ia dikabarkan tinggal di rumah yang megah di Bahrain, dan di sana Michael Jackson dijaga dengan ketat agar orang-orang tidak tahu bahwa ia sampai saat ini masih hidup. Lalu bukti lainnya adalah ada sebuah video yang menunjukkan ambulan tersebut adalah ambulannya si Michael Jackson, dan Michael Jackson turun dari ambulan tersebut. Dan video ini diupload pada tanggal 27 Agustus 2009, di mana 1 bulan setelah kematian Michael Jackson. Entah video ini benar atau tidaknya, kalian tulis di komentar saja.
bukti lainnya adalah sebuah foto yang diduga Michael Jackson. Foto ini diambil pada tahun 2016 di Jerman TV. Di dalam gambar tersebut ada sebuah foto orang memakai topi dan wajahnya sangat mirip dengan Michael Jackson. Mari kita perhatikan tersebut. Kita bisa lihat perbandingan antara Michael Jackson yang asli dengan Michael Jackson yang memakai topi. Kita bisa lihat di dagu Michael Jackson terdapat sebuah kayak garis, namanya kayak garis itu, dan alisnya juga sangat mirip dengan Michael Jackson. Dari matanya pun juga sama, bahkan bibirnya. Namun yang membedakan di sini hanya potongan rambut ya. Kalau Michael Jackson ini potongan rambutnya panjang, sedangkan orang yang bertopi ini dia tidak panjang, melainkan seperti layaknya kayak orang biasa ya, kayak orang pengen dicukur tapi cuma dicukur dirapiin aja gitu. Nah, kira-kira gitulah. Lalu ada bukti lainnya. Ini ada konspirasi, adalah kisah mati Peter Quadjo, seorang pria asal Ghana yang mengaku melihat Michael Jackson disiksa di neraka. Peter mengaku bahwa ia telah mati suri sebanyak 2 kali dan hidup di neraka selama 1 bulan. Kalau di Islam itu 1 hari di neraka kalau nggak salah 1000 tahun ya. Sedangkan orang ini 1 bulan di neraka. Kira-kira berapa lama dia? Dan di sanalah ia melihat banyak artis terkenal disiksa, dan salah satunya adalah Michael Jackson. Kita garis bawahi banyak artis terkenal yang disiksa. Rata-rata artis terkenal tersebut mengikuti sekte satanik. Apa sih sekte satanik tersebut? Sekte satanik adalah sekte pemujaan setan. Dia rela memuja setan agar karirnya tetap berjalan dan uang tetap lancar. Kalau di Indonesia itu namanya pesugihan. Beda Indonesia dengan luar negeri ya. Kalau Indonesia pesugihan, kalau di luar negeri satanik. Tapi satanik bukan berarti item Dota ya. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah Paul Walker. Siapa di sini yang tidak tahu Paul Walker? Seorang artis terkenal yang memerankan Brian O'Connor di film Fast and Furious, dan dia memiliki sahabat yang bernama Vin Diesel. Paul William Walker atau dikenal sebagai Paul Walker adalah seorang aktor kebangsaan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 12 September 1973. Ia pertama kalinya terkenal pada tahun 1999 dan menjadi aktor di film Varsity Blues. Dan juga ia berperan di film Fast and Furious sebagai Brian O'Connor. Dan masih banyak lagi ia bermain di sebuah film. Kejadian naas terjadi pada tanggal 30 November 2013, di mana Paul Walker mengalami kecelakaan bersama rekannya yaitu Roger Rodas menggunakan mobil Porsche Carrera GT 2005 yang baru saja mengikuti amal Reach Out Worldwide yang digunakan untuk mengumpulkan dana yang akan disalurkan pada korban bencana topan Haiyan di Filipina dan tornado di Indiana. Kecelakaan terjadi selang 5-10 menit kemudian, di mana mobil tersebut melaju tak terkendali, menabrak tiang listrik dan pohon lalu meledak. Keduanya pun tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Namun beberapa orang percaya bahwa foto tersebut adalah hoax alias palsu, karena dalam foto tersebut ia dapat terlihat dengan jelas meskipun mirip dengan Paul Walker. Dikutip dari about.com, foto tersebut bukanlah Paul Walker, melainkan seorang pria bernama Alan Dennis, seorang misionaris Kristen yang mendapatkan luka yang sama di Kongo pada tahun 2011. Yang ketiga ada Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain merupakan penyanyi penulis lagu dalam band Nirvana. Kurt Cobain lahir pada tanggal 20 Februari 1967
dan ia meninggal pada tanggal 5 April 1994 pada usia 27 tahun. Kurt Cobain meninggal akibat bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Di samping jenazah tersebut terdapat kata Bodah. Bodah merupakan teman imajinasi Cobain semasa kecil. Cobain juga menyukai lirik lagu Neil Young yang berjudul My My Hey Hey Out of the Blues yang liriknya seperti ini: It's better to burn out than to fade away. Dan kata-kata tersebut ada di akhir surat Kurt Cobain. Mari kita lihat isi suratnya. Isi surat ini lumayan panjang ya guys ya, jadi gue persingkat aja. Dan seperti inilah isinya. To Bodah, selama beberapa tahun ini aku sudah tidak bisa merasakan lagi kegembiraan dalam mendengar, meresapi, dan juga menciptakan musik. Aku merasa bersalah akan hal ini, contohnya ketika kami ada di belakang panggung dan lampu-lampu panggung menyala serta orang-orang berdesakan menunggu kami sambil berteriak histeris. Itu tidak mempengaruhiku seperti halnya mempengaruhi Freddie Mercury. Semuanya itu merupakan sesuatu yang sangat aku kagumi sekaligus membuat aku iri. Kejahatan yang pernah aku perbuat adalah berpura-pura pada semua orang bahwa aku orang-orang yang sangat bahagia 100%. Aku menghargai kenyataan bahwa aku dan kami Nirvana telah mempengaruhi dan menghibur begitu banyak orang. Aku pasti salah satu orang narsistik dan hanya menghargai sekitar ketika mereka pergi. Aku terlalu sensitif. Aku perlu sedikit mati rasa untuk menghadirkan kembali antusiasme semasa kecil. Ada kebaikan di antara kita semua dan aku pikir aku benar-benar sangat mencintai umat manusia. Terlalu banyak sampah itu membuatku sedih. Aku memiliki kehidupan yang sangat-sangat baik dan aku bersyukur. Tetapi sejak berumur 7 tahun, aku mulai membenci umat manusia secara keseluruhan. Hanya karena begitu mudahnya orang-orang berteman dan merasakan empati. Terima kasih atas surat-surat dan perhatiannya. Selama bertahun-tahun belakangan ini, aku terlalu menjadi bayi yang tidak menentu, berubah-ubah sikapnya. Aku tidak memiliki semangat lagi, jadi ingatlah, lebih baik padam daripada memudah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Kurt Cobain ini masa kecilnya tidak memiliki rasa empati dan juga sulit mendapatkan teman. Dan maka dari itu dia menciptakan teman imajinasi yang bernama Bodah, dan Bodah selalu menemani Kurt Cobain hingga akhir hayatnya. Nah, seperti itulah kisah Kurt Cobain, sangat menyedihkan bukan? Lalu kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah Tupac Shakur. Tupac Shakur atau Tupac Amaru Shakur dengan nama samaran Tupac Makaveli dan Pet merupakan orang kebangsaan New York, Amerika Serikat. Dalam Guinness Book of Record, ia merupakan rapper tersukses di dunia karena ia menjual 73 juta album di dunia, termasuk 44,5 juta di Amerika Serikat. Tupac Shakur lahir pada tanggal 16 Juni 1971 dengan nama aslinya Paris Lesane Crooks. Adalah seorang rapper, aktor, aktivis sekaligus penyair dari Amerika Serikat. Pada tahun 1990, dia direkrut menjadi backup dancer untuk kelompok digital underground dengan album pertamanya yang berjudul Apocalypse Now. Dan lagu tersebut mendapatkan pujian sekaligus kecaman karena lirik tersebut mengandung kontroversial. Dan pada tahun 1993 ia dituduh memperkosa seorang wanita dan diadili. Sebelum keputusan dibicarakan, ia ditembak 5 kali di Manhattan dan mengalami luka yang parah, namun ia masih bisa diselamatkan. Buset, ya 5 kali tembak sebelum mati, immortal nih bro.
Shakur mencurigai bahwa ia menembak segala orang industri rap yang bernama East Coast West Coast. Setelah menjalani hukuman selama 11 bulan, ia dibebaskan kembali dengan denda yang dibayar oleh Marian Suge Knight. Ia merupakan CEO dari Death Row Records. Sebagai imbalannya, Shakur harus merilis 3 album sekaligus. Kemudian di tanggal 7 September 1996, Shakur ditembak lagi sebanyak 4 kali dalam sebuah pertandingan tinju antara Mike Tyson dan Sheldon di MGM Grand Garden Arena, di mana Mike Tyson memaksa Tupac Shakur untuk membuat sebuah iringan lagu saat dia memasuki pertarungan tinju melawan Sheldon. Dan dari kejadian tersebut, Tupac Shakur ditembak oleh seorang yang misterius. Dan pada tanggal 13 September 1996, Tupac Shakur meninggal karena gagal pernapasan dan gagal jantung di University Medical Center Las Vegas. Namun ada bukti bahwa Tupac Shakur saat ini masih hidup. Di dalam video tersebut terlihat bahwa ada sebuah video yang membuktikan video tersebut adalah Shakur yang masih hidup. Video tersebut berjudul Tupac is Alive Proof 2017. Lalu ada bukti lainnya adalah di dalam video tersebut, Marian Suge Knight atau orang yang membebaskan Tupac Shakur percaya bahwa ia masih hidup di Malaysia. Suge mengklaim bahwa Shakur akan kembali ke studio dengan menulis musik baru, dan seperti inilah videonya. So in January, you posted a couple Instagram things that sort of implied that Tupac was alive and in Malaysia. Yeah. And also I think you said some things maybe last year as well. And of course that, a lot of, I'm curious, what was that? I already know, trust me, because when I said it, the whole world stopped moving. Like, everybody's like, what's going on? Like, I went and got 200,000 followers within 2 days. And I was like, wow, like, this is crazy. Germany's calling me. I don't even speak German, so I don't even know what to do. Pretty much, the reason why I did it, it's a purpose for it, and you actually have to tune into the show to see why. Okay. It's a real good message why I did it. It's like, it makes the world reflect on ourselves. Like, wow, okay. Do you believe he's alive and in Malaysia? You just have to tune into the show for my answer. Oh, come on, Jake. I'm telling you, you just have to tune into the show for my answer. Like, I don't want to ruin it's an important message. Tupac's my godfather. So, yeah. that's all I have to say. It's just that, just tune in and. Lalu yang terakhir adalah Elvis Presley. Elvis Presley adalah seorang penyanyi yang lahir di Tupelo, Mississippi, Amerika Serikat. Elvis Presley adalah salah satu orang yang terawal mempopulerkan rockabilly, percampuran musik country dan rhythm and blues. November 1956, Presley membuat debut filmnya yang berjudul Love Me Tender. Dan pada tahun 1958, ia bertugas dalam militer. Ia melanjutkan rekamannya selama 2 tahun. Kemudian memproduksi beberapa karya buatannya yang paling sukses secara komersial sebelum memutuskan untuk lebih mencurahkan diri dalam pembuatan film-film Hollywood serta album-album soundtrack pada tahun 1960-an. Dan pada tanggal 16 Agustus 1977, ia terkena serangan jantung saat berada di kamar mandi di tempat tinggalnya di Graceland. Ia diduga jatuh dan tidak bisa bangun setelahnya.
Sebelum meninggal, ia diduga sempat merangkak ke dalam kamar mandi untuk meminta pertolongan. Setelah itu, Presley dilarikan ke rumah sakit bernama Baptist Memorial Hospital. Dokter pribadi Elvis yang bernama George Nikolopoulos agar pasiennya dibawa ke sana dengan alasan privasi. Segala upaya dilakukan dokter dan para medis untuk membuat jantung Elvis kembali berdetak, namun gagal. Elvis dinyatakan meninggal pada pukul 15.30 waktu setempat. Kabar kematian Elvis di usia yang ke-42 tahun membuat jutaan penggemarnya syok berat dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa King of Rock and Roll telah tiada. Karena tidak bisa menerima bahwa Elvis telah tiada, mereka beranggapan bahwa Elvis Presley memasukkan kematiannya. Sebuah teori konspirasi mengatakan bahwa ia memasukkan kematiannya sebab Elvis ingin melarikan diri dari mafia, dan itu dijadikannya sebuah pengalihan agar mafia tersebut percaya bahwa Elvis benar-benar telah meninggal. Dalam buku Is Elvis Alive yang terbit pada tahun 1988, Al Bravo Giorgio mengaku memeriksa sejumlah dokumen rahasia FBI yang memberikan petunjuk bahwa Raja Rock and Roll itu termasuk ke program perlindungan saksi. Dan di sini kita bisa balik lagi ke awal tadi ya kan. Dan pada tahun 1958 Elvis pernah menjadi seorang militer. Jadi bisa kemungkinan dia menjadi anggota FBI. Jika ditanya apakah Elvis masih hidup saat ini, saya akan menjawab tidak tahu, kata Brevard Giorgio kepada majalah Time. Namun aku tahu benar, ia tidak meninggal pada tanggal 16 Agustus 1977. Mengutip sejumlah bukti yang diklaim berasal dari FBI, penulis tersebut mengklaim Elvis terdaftar sebagai agen rahasia yang menyusup ke organisasi kriminal yang bernama The Fraternity. Namun Elvis hilang begitu saja saat ia sebagai mata-mata ketahuan. Ia diduga kembali ke Graceland dan ia menyamar sebagai tukang kebun. Beberapa tahun kemudian, sebuah video memperlihatkan sosok pria yang sudah sangat tua yang diduga ialah Elvis Presley. Di dalam video tersebut terdapat foto masa-masa muda Elvis Presley yang dicocokkan dengan orang yang diduga Elvis tersebut. Along the way, no matter where he starts, but the same God that made you made him too. These men with broken hearts. Elvis is still alive. Elvis is alive. He is well. Everybody in this world just lives their life as they see it. To many people who think they have happiness, turns around and bites them. It turns around and devours them. It can destroy their lives. And many people's lives have been destroyed by the very things that they pursue, the very things that they indulge themselves in. So God comes in when He intervenes, and He brings this new life in Christ to a man. What a difference it makes. And He has found something that He will never let go of. He's worth everything. He's worth our life. We're willing to give all that we have. So it's a new life versus their old life. Dan di sini adalah fotonya. Kita lihat dan kita cocokkan. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely? I long for heaven and home.
selama 37 menit dan gue persingkat sebanyak 2 menit. Jika kalian ingin melihat secara penuh, kalian bisa lihat di deskripsi, linknya di situ udah gua taruh. Dari beberapa artis ini, mana teori konspirasi yang menurut kalian unik? Tulis di kolom komentar. Oke, itu saja dari gue ucapkan wassalamualaikum